Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahal karim wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'minina kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Anuku pribados dimuliakeun, dipihormat keluarga ieu teh guru abdi Bu, Bapak Kiai Haji Acep Sofyan Sori sareng Ceu Hajah Dede. Bukan hanya guru saya, ustadz, tapi pembimbing seperti kakak saya sendiri dan sangat dekat dengan almarhum ibu dan ayah pun Rama gitu. Demikian juga ini para ustazah, astatiz, ya, ibu-ibu haji, pimpinan, pengasuh majelis taklim anu diulem tiasa dongkap hadir dina tempat insyaallah berlimpah berkah rahmah sarang inayah ka urang sadayana, khususna kanggo sohibul hajat, sohibul fadilah. Yang saya hormati juga Ibu Nyai Hajah Rosadah Jamaluddin Nawawi. Abdi tadi biasa pamika Cibogo mampir heula ziarah ka sesepuh anu aya di dieu. Dan hari ini juga ya Cikini kegondang dia, aku begini gara-gara dia. Dia teh yang ini nih, Cibogo terus ke Bekasi, abdi bogoh duhai kekasih. Ya. Mangga Ibu, ini alhamdulillah masih ada sisa suara ini. Jadi al-mukarramun wal mukarramah sadayana, alhamdulillah wa syukurillah, binikmatillah nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung. Mau pakai kalkulator, mau pakai handphone, gak bisa dihitung. Begitu besar nikmat rahmat Allah, kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada kita, cintanya Nabi Muhammad, para alim ulama, para penerus kepada kita, sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Karena nikmat iman itu adalah nikmat yang paling lezat, paling indah, nikmat yang paling menjadi andalan kita untuk kita menjadi hamba Allah yang mudah-mudahan husnul, aduh itu mimpi terindah kita, husnul. Ana al-faqir wal muznib, abdi teh Bu jalmi fakir dan banyak dosa. Apalagi tadi disebutkan ada gelar-gelar, itu mah nggak penting, itu duniawi, nggak bakal dibawa ke liang lahat. Saya kesini bukan mau berceramah, da abdi mah sanes penceramah, bukan kiai, bukan habib, bukan ustad. Sebut wae abdi mah cowok panggilan. Karena dipanggil sana, dipanggil sini. Meskipun Masya Allah Bu, saya terus terang dari semua tempat yang saya pernah silaturahim, Bu, jangan bilang gini ya, itu sahana mina cina orang babakan teh sok kurilingan teh rek pemilu wae cina mun teu matara cina gitu. Di mah teh aya nyari situ teh aya. Maksudna aya tapi teu ngaku gitu. Jadi abdi lahir di KBC di Kampung Babakan Cibarusah. Ya, BMLK belakang masjid lewat kuburan. Supaya keren Bu. Nya. Di situ dan alhamdulillah barokah para guru sadayana tiasa diberikan kemudahan belajar di sanawiyah 3 tahun Bu, di aliyah 3 tahun di sini. Kenapa?
sami rai abdi itu Neng Lulu sayang ya. Ya karena modalnya ya di dia mah masih keluarga besar kenal, karena ayah ataupun Rama teh tercatat di dalam sejarah resmi termasuk pendiri dan pengurus utama berdirinya Madrasah Al-Baqiyatus Sholihat dipimpin Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Ada nama ayah saya di situ. Kenapa disekolahkan di situ? Satu, SPP naringan, lamun bayar nunggak udah diusir. Nah, tegadu artos kangge kuliah sekolah di mana-mana ibu. Biasa jalan kaki, hujan-hujan dan sebagainya. Tahadus binikmah genep tahun di sanawiyah di Alia. Meskipun abdi kantos ke pesantren Tebu Ireng di Jombang, eta teh sebulan 2 bulan bu, nggak nyampe kirimannya, sebulan 2 bulan masih tahan, ya udah pulang aja balik lagi ke sini. Dan tegadu artos pun ibu teh guru di SD, ibu saya, ayah saya ustadz di kampung, salah satu nggak tahu anak kesayangan atau apa itu saya suka cemburu itu sama Bu Cihajah Dedeh ini, lebih disayang beliau sering disebut-sebut itu. Sampai wafatnya pada bulan Januari kemarin, saya kalau ketemu hari ini dengan ibu-ibu, terus terang saya seperti melihat ibu saya. Jadi hari ini dengan segala kerendahan hati, tolong silaturahim saya diterima kalau yang udah sepuh ya sebagai anak. Tapi muda semua wajah namanya, ketutup glowing gitunya. Kan ada make up gitunya. Ya. Salam silaturahmi, saya Munawar Fuad. Kalau kecil saya dipanggilnya Ateng ibu. Ateng itu nggak ada di ijazah, nggak ada di rapot saya aja. Ini nama istri saya masih saya rahasiakan nih, nanti di ujung. Jadi waktu kecil namanya Ateng, nggak ada di ijazah di mana. Itu kasih sayang karena abdi cadel. Cadel itu bu apa ya? Bahasa Sunda teh naon teh? Saminya. Jadi katanya kalau beberapa keluarga suka pakai nama Raden karena nasab. Raden itu Rahadi, darah suci. Gitu. Jadi Aden, Raden, Ateng gitu. Ya. Mangga bade Ateng, bade Fuad, Munawar, ya mau nawar berapa ya silahkan gitu. Iya. Jadi jangan ditawar-tawar lagi bu, namanya sudah Munawar gitu. Gak usah ditanya-tanya lagi, tinggal ditawar, wani piro gitunya. Nah gitu. Saya 6 bersaudara, salah satunya Celulu ini ya empe Celulu, saya promosiin sekalian. Ada yang sudah ngerasain, ada temannya juga. Istri saya itu ya saya nyebutnya di sana biar agak keren Mamah aja gitu. Aryana Wahidah, namanya Aryana Wahidah, saya panggilnya orang-orang sekitarnya panggilnya Mbak Ana. Tapi saya bukan anak itu kan saya. Saya Fuad, ini Mbak Ana Anta gitu. Ya perjalanan hidup saya menikah dengan istri saya gadis Banyuwangi, Jawa Timur, karena waktu itu saya menjadi Sekjen, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor atau Banser tingkat nasional. Anggotanya 40 juta orang. Itu di saat muda mendapatkan kepercayaan yang Masya Allah. Bapak Ibu sadayana, saya tidak pernah bermimpi menjadi apa. Kadang ibu saya tidak berani bercita-cita, makan juga susah bu keluarga. Ibu saya guru. Kalau dengar guru, kemarin hari guru, hati saya menjerit dan menangis. Karena ibu guru, ibu ustazah, ibu majelis taklim pun iya digajihna sabar aja jadi ketua majelis taklim teh. Ari nu ngagajihna saha? Masya Allah. Eta ari make upnya di mana eta? Kudunganana di mana? Seragamna meuni luar biasa. Kok mau eta mah tasna luar biasa. Masya Allah.
Semua guru, saya tahu semua guru itu sampai sekarang. Saya punya sekolah kecil-kecilan karena ibu saya ketika mengajar, saya pensiunkan karena sakit. Tapi alhamdulillah beliau tidak pernah mau pensiun jadi guru, guru agama. Yang mengajarkan kepada saya nomor satu selalu Al-Quran, kedua sholawat. Al-Quran sholawat, Al-Quran sholawat. Nah karena suara saya lagi begini, boleh nggak saya sholawatan sedikit? Tapi dibantu sama yayang saya. Sini mas, sini mas. Sholawatan saya. Ya dulu bu, ini rahasia ya. Ini yang bikin hati saya kepincut karena baca sholawat di satu tempat, saya kelepak-kelepak gitu loh. Saya nggak tahu kalau yang lain. Saya mau mohon mama baca. Saya nggak bisa, suara saya nggak usah aja, nggak usah saya. Silakan baca sholawat apa aja. Sholawat itu yang ya Rasul. Oh ya Rasul. Request ya. Ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wad daraji atfatiyati raddal alamin ya uhailal judi wal karam ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wal karam ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wal darajati abadiyati ratal alamin ya uhailal judi wal karami. Kerendahan ya. Nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani nahnu min qawmin bi sakanu wa min khawfihim amin ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wad daraji abadiyati raddal alamin ya uhailal judi wal karami wa bi ayatil qur'ani ulu fanta'id fina akhal wahani na'riful fatha wa ta'rifuna was-safa wal baritu ya'lafuna ya Rasulullah Udah cukup. salamun alaik Batmu ya. ya rafi'al syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wad daraji abadiyati raddal alamin ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Makasih Ma, makasih. Ini saya pertama kali mungkin selama saya di Cibarusah, atau saya dulu pernah sih keliling sama Mbak yang satu ini gitu. Waktu saya tiba-tiba Ibu menjadi calon bupati termuda tahun 2006. Jadi pernah ayah Bu orang Cibarusah, muridna Cibogo, jantan calon bupati untuk jabatan tidak. Abdi kita percanten Bu jadi calon bupati itu cuma anak guru, anak ustad, gaduh naon. Jadi calon bupati itu nggak kurang beli tiketnya itu 20 miliar. Percaya? Tuh. Coba dicoba nyalon lurah baraha, nyalon itu baraha. Di mana Kang Puan Artosna? Alhamdulillah Bu, abdi dilamar. Tidak membayar 1 sen pun,
dan saya berikan apapun. Tapi ini saya menerima mandat dari kiai NU supaya saya membangun agama, membangun umat, membangun masyarakat, membangun daerah yang sudah sangat tertinggal ini. Kelihatannya ramai, Bu. Kawasan industri banyak seueur, lampu-lampu menyala, hotel di mana-mana seurnya. Para ibu, iya. Saya dengan Pak Bupati, Ibu. Ini mah saya menyebut tahadus bin nikmah. Saya bertugas di pemerintahan sejak tahun 99. Masih usia 29 tahun diminta menjadi penasehat menteri, Bu. Dan saya pernah menjadi ketua KPU pertama di Kabupaten Bekasi. Jadi saya mendapat ini semua bukan karena saya minta, beli, membayar pakai uang. Karena ibu bapak saya mengajarkan dari awal, hiduplah dengan iman, ilmu, dan amal soleh. Meskipun miskin, melarat, tegaduh nanaon, Bu, tidak ada halangan untuk maju, dan itu modal paling utama. Tidak perlu ada cara-cara nyogok, korupsi, membayar masyarakat untuk jadi itu, jadi ini, dengan rentetan dalil-dalil yang diberikan kepada saya, Bu, sejak kecil. Ar-roshi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok, menyuap, dan disuap, yang menerima dan memberi, itu pasti di neraka. Itu kuat sekali ditanamkan oleh guru-guru kami, Kiai Haji Acep Sofyan Sori, Kiai Haji Yusuf Kamil, Kiai Haji Yusuf Apandi, dan semuanya. Abdi teh didoktrin, Bu. Terserah, hidup mencapai cita-cita cukup dengan itu. Kalau ibu saya, Bu, lembut banget. Tuh Jajah tahu, saya ini anaknya dibentak pun nggak pernah, disuruh pun nggak pernah disuruh, Bu. Neng, aya waktos henteu, ibu saya. Aya waktos henteu ngabantosan ibu cenah di hau. Ibu terang hau teu? Terangnya? Iya, hau, suluk, lampu templok, lentera nya. Sekarang kita masak udah pakai apa? Sebelumnya minyak tanahnya biasa, Neng, nggak pernah nyebut nama saya. Tiasa teu bantosan narikeun ieu cenah sumbu kompor cenah. Ya, ibu saya selalu menceritakan betapa lembutnya Rasulullah, betapa lembutnya Siti Khadijah, istri-istri beliau. Dan karena itu, Bu, ini bukan karena apa ya, saya mau cerita. Ada sebuah novel diterbitkan di Mizan, judulnya Mahligai Cinta Firdaus. Itu buku menceritakan tentang sosok ibu saya. Itu dinovelkan, Bu. Belum ada yang punya ya? Itu ada di toko buku, di Tokopedia, coba lihat. Bukan saya, ada yang mau. Karena apa? Ibu saya pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan Bunda Aisyah. Jadi modal hidupnya itu. Sehingga kemiskinan, kemelaratan, ujian, cobaan tidak pernah membuat dia sedih, menangis, tapi selalu tersenyum dan mendoakan anaknya. Karena kami nggak punya rumah, numpang makan aja susah. Ibu saya mengajar keliling, mengemis dari rumah ke rumah, mungkin dari Cibogo, Cigutul, Gandaria. Itu saksinya itu tuh kayak ajaib. Ke Parung Banteng jalan kaki, selalu ngutang beras, ngutang minyak, ngutang lauk pauk dan sebagainya. Maka saya merasa ibu-ibu adalah ibu-ibu saya. Ibu saya udah nggak ada. Izinkan saya membantu melayani ibu-ibu di dalam membesarkan anak-anak ibu. Mau nggak, Bu? Ini Kang Fuad Munawar, anak-anak ibu-ibu yang ada di sini. Kalau ibu punya kesusahan, cari saya. Ada nomor telepon saya. Dari sekarang, bukan nanti. Tetangga ibu ada masalah, cari saya. Apa aja.
Sampai beliau sakit. Sakitnya itu pernah ketimpa, Bu. Ketimpa buah kelapa. Kelapanya belah dua. Saya pernah dengar kepalanya belah dua. Ujiannya banyak sekali. Saya gak yakin kalau Bapak Ibu di sini bisa, tidak harus sama. Ibu saya pegawai negeri, Bu. Bapak saya pegawai negeri, cita-citanya menjadi guru. Kemudian bapak saya waktu itu tugas di berbagai kota sampai ke Sulawesi. Banyak cerita di novel itu, banyak cerita. Bukan saya, banyak orang menceritakan itu. Terakhir beliau sakit, saya bilang pensiunkan. Nggak mau pensiun. Saya tidak pernah mau pensiun mengajar sampai saya meninggal. Akhirnya saya buatkan sekolah di rumah kecil-kecilan dan mengajar gratis, mau punten masyarakat biasa, yatim piatu gratis, silakan. Terakhir beliau wafat, sempat beberapa ada yang nengok ya waktu itu, Jahajah sama siapa ya, ibu-ibu ada juga. Saya coba cerita ibu saya terakhir ya. Ada bagian yang saya berat, apakah ya Allah, dulu saya berdoa, ya Allah jangan wafatkan saya sebelum saya membawa ibu saya ke tanah suci di hadapan Baitullah. Itu doa saya, anak miskin, anak nggak punya apa-apa, jangankan untuk kuliah, makan aja susah. Tapi dibacain solawat, ngaji, sholat, ya, sholat duha, sholat tahajud seperti yang ibu-ibu lakukan di rumah. Jangan meremehkan itu loh. Bahagia sekali suaminya. Anak-anak ibu juga akan diurus oleh Allah kalau kita terus dekat kepada Allah. Terasa Bu ya? Terasa ya dengan amalan yang Bapak Ibu. Alhamdulillah, anak kecil yang nggak punya apa-apa ini, dengan doa dan kekuatan orang tua, Allah berikan apapun yang saya nggak perkirakan, saya dapatkan Ibu. Hampir semua tempat, baik di dalam negeri, di luar negeri, di mana, berkat doa bil barokah ilmu orang tua dan guru-guru. Ibu bayangkan, saya sudah keluar dari garis kemiskinan, sudah bisa melewati sekolah demi sekolah, gelar tertinggi di akademik itu, atau di berbagai tempat. Saya dipercaya Pak Haji Muhammad Yusuf Kala sebagai salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat Masjid se-Indonesia. Jadi akhirnya cita-cita saya waktu kecil tercapai Bu. Jadi apa? Jadi marbut masjid. Jadi abdi teh Ibu damalna jantan pelayan, khadimatul masajid. Kehidupan saya dari masjid ke masjid. Di YouTube ada nasihat ayah saya, Pak Kiai Eno itu. Fuad, kamu jangan jauh-jauh dari masjid dan dari para ulama. Itu yang membuat kamu selamat. Ada di YouTube. Dulu saya sempat rekam. Alhamdulillah, saya diamanahkan menjadi ketua Dewan Masjid sudah 11 tahun keliling Bu, tahu masjid. Bu, itu bukan pekerjaan digaji, tapi kemuliaan merawat rumah-rumah Allah di seluruh Indonesia. Di samping saya mengajar di Universitas Presiden, saya memberi kesempatan kepada ibu-ibu alumni Aspia sudah berjalan. Sampai yang paling tidak punya uang sekalipun Ibu, kalau mau kuliah cari Kang Fuad. Sudah banyak yang 100% Bu, saya berikan hak beasiswa. Boleh tanya? Di pesantren At-Taqwa, di pesantren Yaping, di seluruh. Kenapa? Kenapa Kang Fuad melakukan ini? Bu, jadi orang miskin itu nggak enak Bu. Jadi orang melarat itu sakit sekali Bu. Jadi orang yang disisihkan karena kita nggak punya, terpinggir, tertindas karena kita itu menjadi orang yang dianggap tidak punya apa-apa, secara materi tidak bisa kuliah, itu tidak enak. Saya bersumpah, wallahi wan nabi, saya ingin menunaikan amanah ibu ke saya, berat ke saya Bu, berat. Ibu lihat di YouTube, ibu saya bilang ketika saya minta doa restu, Bu, punten, kalau ibu saya nggak pernah nyuruh, gimana bahasa saya sama ibu saya? Coba Teis, kalau ngobrol sama ibu gimana? Luar biasa. Lembut.
Kalau anak-anaknya di SD itu bandel, Bu, ibu saya pasti menangis. Bukan ngambek, nangis. Mungkin satu lagi itu. Saya sebagai anak pengen dong ibu saya pakai perhiasan emas di tangan, gelang segala macam. Oh, kok gelang di sini? Alhamdulillah saya belikan, Bu. Saya belikan. Alhamdulillah dapat rezeki. Kalau ke majelis taklim atau ketemu orang tidak dipakai. Bu, kenapa? Kata Bu, takut orang yang tidak punya ini nangis. Bahkan di waktu tertentu pas make ada yang minta dikasih. Saya belikan mobil, Bu, sekali dua kali, nggak mau dipakai. Dulu zaman ada beca. Ya takut si bapak itu yang biasa narik pakai beca, pakai ojek nggak dapat uang. Saya tidak mengagul-agulkan ibu saya. Kalau Nabi banyak cerita, ini saya cerita orang yang mencintai Nabi, mencoba menunaikan akhlaknya dalam kehidupan yang sunyi, dalam zikir, sholawat setiap saat. Sampai satu hal yang saya tidak bisa dan belum tahu, ya Allah saya bisa nggak memenuhi keinginan beliau. Satu, ingin wafat di hari Jumat, ingin wafat disolatkan di masjid oleh jamaah sholat Jumat, ingin wafat ada semua anak-anaknya hadir, ingin wafat dimakamkan di samping kekasihnya sang suami yang lama mengabdi. Berat, Bu, waktu Cidede dan itu Cihajah ke sana. Dan satu lagi, ya Allah doanya jangan sampai saya meninggalkan sholat 5 waktu satu kali pun. Jadi beliau itu habis sholat subuh menghatamkan Quran, jam 7-8 pingsan, setelah itu udah selesai. Jadi tidak pernah meninggalkan sholat. Saya ini bukan siapa-siapa, tapi dari salah satu orang saja dari sekian miliar umat Islam yang banyak sekali seperti itu. Istri-istri para kiai, guru-guru, saya terus terang saya takzim kepada ibu-ibu majelis taklim, Bu. Ibu mendidik, menyebarkan ilmu, pengalaman kepada umat jamaah tentang agama. Mari kita jaga khadimatul ummah wal himayah, menjadi pelayan umat, pelindung, pengayom kepada masyarakat. Apakah itu cukup? Tidak, Bu. Tidak. Ad-dinu asasun wasyasatu harisun. Agama itu adalah fondasi, siasah. Terang ibunya, siasah. Politik itu tihannya. Agama tidak akan tegak tanpa politik yang baik. Agama rusak, umat Islam rusak, miskin, melarat, tertindas, tertinggal kalau politik dihuni orang-orang yang tidak baik, tidak amanah. Percantan, Bu. Nah, sayangnya sistem di kita ini dipilih bebas. Jadi suara ustazah dengan suara yang bukan ustazah sami wainya hijinya punya. Jadi kalau saya sudah mendapatkan amanah dan anugerah, dapat jabatan di eksekutif, di perusahaan, di pendidikan, di dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, Bu, saya sudah tidak bicara lagi tentang dunia, tentang anak-anak saya, istri saya. Saya sedang yang satu hari sebelum wafat, ibu saya masih bilang, belum lama, Neng, teraskeun perjuangan. Padahal saya mau berhenti, kapok eleh teh geuning. Begitu saya nyalon, kalah. Ibu saya bilang sama ayah saya, berjihad teruskan, jihad siasi. Makanya jarang mungkin pengajian majelis taklim salimah saya buat keliling seluruh Indonesia, biasanya di masjid-masjid. Alhamdulillah melalui DMI, Bu, kalau saya pengajian subuh ada tanya jawab, jamaahnya itu 1000, 2000, 3000 orang. Habis sholat subuh lah di Cibaru saya tanya. Di kota-kota besar memang, dari kota ke kota.
Jadi mata Salimah itu saingannya mata Najwa. Maksudnya majelis taklim, bukan mata lu katanya. Salimah itu ibu mendasar sekali. Islam adalah nama agama yang Allah ciptakan, Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Itu nabi Allah yang menciptakan, Bu. Pengikutnya namanya Muslim atau Muslimah, umatnya namanya umat Islam. Kalau agamanya jelas agama Islam, agama sempurna dan penyempurna serta disempurnakan oleh Allah. Al-Quran, kitab suci, adalah kitab yang sempurna, yang kita baca, kita amalkan. As-Sunnah Rasul adalah qaulun fi'lun au takrirun. Betapa cinta kita kepada Rasul, para hamba, sahabat, semua ucapan, perbuatan, diamnya, senyumnya, segala amal Rasulullah itu menjadi pedoman dan panduan. Ijma ulama qiyas. Jadi orang berpedoman kepada kehidupan agama. Tapi umat Islamnya apa sempurna? Apa Muslim? Orang kan Muslim disebutnya sempurna. Orang sebagai pengikut Nabi Muhammad apa ujung-ujung sempurna? Pribadosi mah jauh, Bu. Tapi kita wajib terus-menerus menyempurnakan iman kita, amal soleh kita, pengabdian kita kepada agama dan kepada Allah. Nah, ibu-ibu, ayat 2 pribados bade menyisipkan. Abdi lamun bade ningali Kang Fuad, Munawar Fuad teh ibu buka aja TikTok. Karena saya menjadikan media sosial sebagai alat wasilah dakwah. Kalau enggak kita yang ngisi, ibu, ya, yang ngisi orang lain, punten gambar porno, joget-joget segala macam, kita isi dengan dakwah. Ada TikToknya Munawar Fuad, IG-nya Munawar Fuad, YouTube-nya Munawar Fuad, sejarah saya lahir, Cibarusa dan sebagainya ada di situ. Kan tak kenal maka tak sayang. Mencari pemimpin itu mesti jelas, Bu. Bibit, bebet, bobot, sidik, amanah, tablik, fatona. Saya garis bawahi. Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi, Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Anwar Abbas, Kiai Haji itu adalah para pimpinan politik, Ibu. Jadi dalam Islam tidak haram, bahkan diajarkan bagaimana bersiasah yang baik. Ibu-ibu yang saya muliakan, kalau orang baik diam, cicing wae, menang wae, tidak berangkat ke TPS untuk nyoblos, maka politik akan dirampok, diduduki oleh orang-orang yang tidak baik. Dan di Cibarusa hebat, luar biasa hebat. Mari kita tafakur, aya naon, penyakit apa dalam lingkungan masyarakat kita. Ibu saya, ayah saya memahami agama secara kafah. Guru-guru saya secara kafah. Agama tidak akan tegak tanpa politik yang baik. Politik yang baik.